Hari ini materi prakarya yaitu kerajinan serat alam. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar yang pertama yaitu dari serat alam. Di gambar pertama, baju yang digunakan yaitu berbahan baku wol. Dan di gambar yang kedua, barang tersebut menggunakan serat alam dari enceng gondok. Pasti kalian sudah tahu enceng gondok itu apa. Sering kita lihat di sungai-sungai itu ada enceng gondok. Jadi enceng gondok itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Di gambar yang ketiga, tempat pensil atau ballpoint terbuat dari pelepah pisang. Pastinya kalian sudah tahu pelepah pisang itu dari pohon pisang atau kulit pisang. Jadi, pohon pisang atau kulit pisang atau pelepah pisang bisa dimanfaatkan menjadi alat kerajinan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Yang kedua, menjelaskan prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan serat yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Yang keempat, merancang dan membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Jadi, jika di daerah kalian terdapat jenis bahan yang bisa digunakan untuk sebuah kerajinan, kalian bisa memanfaatkannya menjadi sebuah kerajinan yang sangat baik, yang kreatif dan inovatif. Pengertian serat alam yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Pada gambar yang pertama yaitu serat alam dari wol. Pada gambar yang kedua serat alam dari rami. Untuk sifat serat alam, sifat serat berbeda-beda dan akan mempengaruhi hasil dari serat tersebut. Bila dijadikan bahan kain atau benang baik melalui pengolahan mekanik atau kimiawi. Jenis serat alam. Bahan serat alam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari 1. Tumbuhan, 2. Hewan, 3. Mineral atau hasil tambang. Jenis serat alam. Bahan serat alam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari 1. Tumbuhan, meliputi rami, kapas, pelepah pisang, enceng gondok, dan lain-lain. Yang kedua, hewan. Hewan meliputi sutra, wol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mineral atau hasil tambang meliputi asbes. Asbes yang biasa dipakai di rumah-rumah para penduduk itu terbuat dari mineral atau hasil tambang. Sifat serat alam. Bahan serat alam berasal dari alam dan mudah terurai di tanah. Bahan serat buatan, serat dari proses pembuatan secara kimiawi, sulit terurai dalam tanah atau plastik. Nah, bahan serat alam berasal dari alam itu mudah terurai di tanah. Kalau bahan serat yang dari bahan kimiawi itu sangat sulit diurai di tanah. Seperti plastik itu kan sangat sulit untuk diurai di tanah. 1. Serat dari tumbuhan. Serat dari biji. Ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Pasti kalian tidak asing dengan serat biji kapas dan serat biji kapuk. Kalau serat biji kapas biasanya kalian pakai untuk mengobati luka, itu biasanya kan pakai kapas. Kalau serat biji kapuk, kasur, terus bantal guling kalian itu terbuat dari serat biji kapuk. Serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat baik yang berkambium ataupun tidak. Ada batang mahkota dewa,
batang melinjo, batang anggrek. Yang tidak pernah tahu batang mahkota dewa, itu bisa dilihat di gambar yang pertama itu batang mahkota dewa. Yang gambar kedua batang melinjo. Yang ketiga batang anggrek. Nah, itu adalah serat dari batang. Serat dari daun ada pandan berduri, enceng gondok, daun abaka, daun nanas. Mungkin yang tidak pernah kalian lihat yaitu pandan berduri dan daun abaka. Mungkin tidak semua orang pernah melihatnya, tetapi enceng gondok dan daun nanas pasti kalian sudah pernah melihatnya. Jadi serat dari daun meliputi tersebut, ada pandan berduri, enceng gondok, daun abaka, dan daun nanas. Serat dari buah. Serat dari buah paling banyak yang bisa dimanfaatkan yaitu dari pohon kelapa. Atau pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan sangat banyak dibuat kerajinan. Pohon kelapa memiliki manfaat yang sangat banyak jika dimanfaatkan dengan sangat baik. Pada gambar di atas, pada gambar tersebut, serat dari pohon kelapa atau buah kelapa bisa diolah menjadi suatu kerajinan yang kreatif dan inovatif. Serat dari hewan. Serat stapel. Stapel merupakan serat berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Pada gambar yang pertama yaitu bulu alpaca. Pada gambar yang kedua bulu domba. Mungkin kalian tidak pernah melihat bulu alpaca atau tidak pernah tahu apa sih bulu alpaca itu. Nah, pada gambar yang pertama itu adalah hewan alpaca yang bulunya bisa dimanfaatkan menjadi suatu kerajinan. Begitu juga dengan bulu domba. Bulu domba yang terlihat sangat lebat dan tebal itu bisa dijadikan suatu kerajinan yang efektif dan inovatif. Serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Bisa dilihat pada gambar tersebut, serat dari ulat sutra atau serat dari larva ulat sutra bisa dijadikan menjadi suatu kerajinan. Karakter serat filamen. Serat sutra mempunyai ciri-ciri: 1. Berkilau, 2. Sangat bagus dan lembut, 3. Tidak mudah kusut, 4. Sangat halus, 5. Kekuatannya tinggi, 6. Tahan terhadap sinar matahari, 7. Daya serap cukup tinggi, 8. Tidak mudah berjamur, 9. Mudah terbakar, 10. Berbau seperti rambut terbakar. Karakter serat wool. Serat wool mempunyai ciri-ciri: 1. Agak kuat, 2. Tidak berkilau, 3. Keriting, 4. Kekenyalan tinggi, 5. Elastisitas tinggi, 6. Merupakan penahan panas yang baik, 7. Tahan terhadap jamur dan bakteri. Karakter serat dari solusa atau kapas. 1. Bahan berasa dingin, 2. Mudah menyerap keringat, 3. Mudah kusut, 4. Rentan terbakar, 5. Sedikit kaku. Nah, dari penjelasan di atas mungkin ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian penjelasan mengenai kerajinan serat alam. Semoga bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian. Adapun tugas yang bisa kalian kerjakan, tulis dengan tangan lalu kemudian foto diupload di e-learning. Dikumpulkan paling lambat jam 11. Jangan lupa diberi nama kelas, nomor absen, dan ditandatangani. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.